Polisi masih mendalami jenis senjata api yang digunakan para komplotan untuk membunuh bos rental mobil di res area Tol Tangerang. Informasi terakhir, seorang oknum anggota TNI AL telah ditangkap berkaitan dengan kasus penembakan di Tangerang ini. Apakah ini masuk dalam sindikat penggelapan mobil rental? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami. Dari luar studio ada kriminolog UI, Profesor Adrianus Meliala. Bang Adrianus, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Bang Adrianus. Informasi terakhir bahwa seorang oknum anggota TNI AL sudah ditangkap begitu berkaitan dengan penembakan ini. Kalau kita melihat mengenai kronologisnya, apakah memang besar kemungkinan bahwa memang peran dari oknum anggota TNI AL ini yang melakukan penembakan? Kelihatannya begitu ya. Ya kita pakai asumsi lah bahwa tentu tidak semua orang memiliki, menguasai dan mampu menggunakan senjata api, ya. Maka lalu kemudian ya menjadi tidak enak juga kepada instansi bahwa kemudian lalu dugaannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik bahwa untuk mobil, mohon maaf ya, mobil Brio saja lalu kemudian terjadi situasi seperti ini. Dengan kata lain, kalau kita bicara mengenai harga mobilnya tentu tidak terlalu tinggi, ya, sampai kemudian lalu meresikokan situasi seperti ini. Jadi saya kira kalau dibilang ini adalah komplotan sindikat pencuri mobil, tentunya kita berpikir bahwa sebetulnya ada modus-modus lain yang jauh lebih cepat, demikian juga mobil lain yang jauh lebih mahal, hal mana kemudian bisa lebih menguntungkan daripada kita memakai modus seperti ini dan untuk kendaraan seperti ini. Begitu. Ya, karena senjata yang digunakan pelaku adalah jenis senjata api jenis pistol nih, Bang Adrianus. Ini bukan airsoft gun. Apakah memang besar kemungkinan bahwa pelaku ini tidak hanya seorang diri saja yang merupakan oknum anggota TNI AL, jangan-jangan juga ada banyak anggota lain yang mungkin terlibat. Bisakah kita menduga seperti itu? Tentu saja bisa ya, namun saya lebih melihat bahwa dalam rangka sewa menyewa mobil, tentu dalam hal ini pemilik mobil telah meminta keterangan, meminta identitas daripada si penyewanya, maka ketika kemudian si pelaku mau mencoba melakukan kejahatan dengan cara mencuri mobil itu, sebetulnya agak menarik. Kenapa? Karena sebetulnya keterangan tentang siapa dia sudah ada pada diri pemilik, begitu kan? Jadi bahkan lalu kemudian ini juga yang mungkin akan mungkin membantu kepolisian dalam rangka mencari tahu siapa pelakunya. Karena tadi identitas dari si penyewa tentu telah dimiliki dan telah diserahkan kepada polisi, dan kalau memang itu adalah oknum instansi TNI maka tentu sudah diserahkan kepada provos ya. Jadi menarik bahwa ada satu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan tanpa perencanaan matang dan tingkat kemungkinan untuk ketahuan dan tertangkapnya tinggi sekali seperti halnya pada kasus ini. Demikian. Bang Adrianus, ini pelaku yang diduga terlibat dalam penembakan di kilometer 45 itu adalah bukan penyewa pertama begitu. Ia sudah kemudian mendapatkan mobil itu dari penyewa lainnya. Nah, dari kemudian rangkaian peristiwa ini apa yang bisa kita simpulkan, Bang Adrianus? Nah, ini menjadi make sense ya, bahwa tentu penyewa yang kedua ini dengan maksud ingin menguasai kendaraan tersebut, memutuskan GPS, lalu kemudian berusaha untuk menghindar, sehingga kemudian konteks pencurian terjadi. Nah, yang juga menarik adalah bahwa ada kemampuan yang tinggi ya dari si pemilik rental untuk mengikutinya. Kemungkinan ini bukan pertama kali pemilik rental memiliki customer yang nakal ya, sehingga kemudian lalu mereka mampu mengikuti, bahkan mampu memepet dan mampu menangkap pelakunya sampai kemudian sang pemilik kemudian ditembak. Jadi nampaknya juga si pemilik rental mobil sudah mengetahui bahwa bisnis yang dilakoninya itulah bisnis yang keras. Ada saja di antara anggota masyarakat yang menjadi penyewanya itu lalu memiliki pemikiran yang menyimpang gitu ya, sehingga kemudian lalu nampaknya dia juga sudah siap-siap dengan mengejar dengan beberapa orang termasuk anaknya. Nah, yang menarik adalah bahwa mana yang benar sebetulnya. Sang putra mengatakan bahwa ketika dia mendatangi polisi, mengatakan sudah membawa surat. Tapi di pihak lain polisi bilang belum. Nah, ini juga menarik mana yang benar ya. Saya berpendapat bahwa rasanya nggak mungkin juga ya seorang pemilik rental saat hendak mencari mobil tidak membawa serta surat-surat dari mobilnya. Ya rasanya nggak mungkin juga gitu ya. Sehingga nampaknya dalam hal ini ada yang bohong nih, apakah kepolisian atau dalam hal ini si pemilik mobil. Begitu. Bisakah kejadian ini terhindarkan apabila kemudian Polsek melakukan pendampingan, Bang Adrianus? Nah, yang menariknya adalah bahwa dipakai kata pendampingan ya, tapi sebetulnya yang diharapkan oleh si pemilik mobil adalah melakukan upaya penangkapan.
Nah, kenapa kemudian dipakai kata-kata pendampingan? Ini juga mungkin upaya daripada si korban untuk menghaluskan. Padahal sebetulnya yang diharapkan oleh korban adalah menangkap. Nah, tentu saja dalam ini si kepolisian tentu mengerti bahwa kalau melakukan upaya paksa itu resikonya berat. Itu harus ada satu dasar yang kuat sekali agar kemudian yang bersangkutan si polisi tidak menjadi salah sendiri gitu ya. Nah, tentu menjadi wajar kalau kemudian polisi butuh legalitas yang lebih kuat ya. Nah, menariknya adalah bahwa polisi mengatakan pemilik tidak menunjukkan sama sekali bukti kepemilikan, padahal sang anak korban mengatakan bahwa sebaliknya sudah menunjukkan. Namun saya juga menduga bahwa keberatan polisi adalah lebih kepada karena diminta untuk menangkap ya, dan ini yang kemudian lalu membuat polisi harus berhati-hati betul agar jangan sampai salah sendiri ya, sehingga kemudian lalu dianggap sebagai kong kali kong dengan pemilik mobil begitu. Bang Andreas, kalau kita lihat dari video yang kemudian tersebar dan kami juga menayangkan itu di televisi sekarang, itu memang terlihat bahwa para pelaku ini langsung melakukan penembakan. Informasinya ada 5 kali tembakan yang diletuskan begitu. Menurut Anda kenapa kemudian para pelaku ini tidak kemudian mencoba untuk membicarakan ini dengan baik-baik? Kenapa kemudian langsung melakukan penembakan itu? Nampaknya juga si pelaku sudah kena emosi ya, atau juga mungkin karena sudah merasa bahwa ketahuan jati dirinya dan sudah kena juga rasa harga dirinya, maka kemudian dia melakukan penembakan secara membabi buta. Dan ini menurut saya menjadi miris ya, karena mengingatkan kita dengan kondisi Wild Wild West ya, kondisi di mana jenggo ya berada di mana-mana, mirip dengan situasi yang terjadi di negara-negara dengan yang melegalisasi pemilikan senjata api ya. Dan saya kira ini menjadi satu hal yang mengerikan, apalagi terjadi pada malam-malam pergantian tahun ya. Hal mana tentu membawa bekas bagi keluarga korban begitu. Baik, semoga segera tertangkap seluruh pelaku. Terima kasih Bang Adrianus sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.